Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa risalatah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Wa qala nabiyyunal karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw la ya'malu bihi kana afdalu min ayyu shalla al-faraqatin tatawwu'an. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin al-ahibba'il kiram yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus para sepuh bini sepuh, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, wabil khusus lagi Bapak DKM kita beserta jajarannya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Musholah Al-Musaddiq ini mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar serta inayah juga hidayah daripada Allah yang Allah persembahkan untuk kita semua, sehingga daripada perpaduan itu semua alhamdulillah pada saat ini kita dapat bermuajahah kembali, yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan diskusi ilmiah yang kita laksanakan setelah sholat fardu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan di hadis muqaddimah tadi. Kata Nabi Muhammad, man ta'allama baban minal ilmi, siapa saja orang yang mempelajari satu bab ilmu, ya'malu bihi aw la ya'malu bihi, baik diamalkan ataupun tidak setelahnya gitu. Mempelajari satu bab ilmu baik diamalkan ataupun tidak setelahnya, maka sama saja akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Kana afdalu min ayyu shalla al-faraqatin tatawwu'an. Keutamanya itu adalah lebih utama daripada melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Nah, jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira capek mana, Pak? Ngelaksanain 1000 rakaat salat sunnah apa ngaji duduk begini aja?
Kira-kira sampai mana Pak? Iya, capek sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau ngaji duduk aja, ngerti nggak ngerti ya sudah. Insya Allah dapat keutamaan lebih utama daripada melaksanakan 1000 rakaat tatawuan sholat sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bertepatan di bulan Rajab. Artinya sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jasmani kita disehatkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehingga kita bisa melewati bulan Rajab yang mulia ini, kemudian bertemu di bulan Sya'ban, kemudian berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, pun di bulan Sya'ban, wa ballighna, ya Allah sampaikanlah umur kami Ramadana, pada bulan Ramadan, waghfir lana dzunubana, dan ampunilah dosa kami. Mudah-mudahan pengharapan kita yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu di bulan Rajab ini melahirkan peristiwa yang begitu besar, sehingga tidak hanya saja mengejutkan bagi orang yang mukmin, tapi orang yang tidak mukmin pun merasa terkejut dengan ada peristiwa yang ada di bulan Rajab ini. Tepat nanti peristiwanya jatuh pada tanggal 20 Rajab, yaitu peristiwa diisrokannya Nabi Muhammad SAW dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW. Tentu ini cerita yang sudah masyhur di kalangan umat muslim. Akan tetapi Al-Fakir akan membahas beberapa poin saja barangkali mengenai oleh-oleh yang dibawa Nabi ketika Nabi diperjalankan oleh Allah, yaitu Isra, diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dijalankan lagi oleh Allah menuju Sidratul Muntaha. Lalu apa oleh-olehnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Banyak sekali oleh-olehnya. Di antaranya sholat 5 waktu yang sering kita lakukan setiap hari. Di antaranya amalan-amalan baik. Kemudian ada berita-berita gembira, ada berita-berita yang menakutkan untuk orang yang beriman dan tidak beriman. Semua ada oleh-olehnya yang dihasilkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diisrokan oleh Allah, ini sebenarnya secara ilmiah, namun tidak masalah secara istilah. Namun secara ilmiah memang penyebutan Isra Nabi Muhammad itu ya kurang tepat. Karena ya yang Isra mah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi. Allah menjalankan Nabi Muhammad, ya Nabi mah korban, jadi Nabi mah suruhannya Allah. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi diberangkatkan lagi oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, dipulangkan lagi oleh Allah sebelum subuh, kira-kiranya 15 menit sebelum subuh lah. Di situ redaksinya Qubailas Subhi, 15 menit sebelum subuh kira-kira, itu dikembalikan lagi oleh Allah ke Masjidil Haram, ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi secara ilmiah penyebutan Isra Nabi Muhammad itu kurang tepat, namun secara istilah itu tidak apa-apa. Karena ada orang yang menyalahi salah mutlak, itu nggak boleh penyebutan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Oh, itu tidak juga. Itu kata Imam Qurtubi di dalam tafsirnya itu la masahah fil istilah. Jadi tidak ada masalah dalam penyebutan hal apapun dalam istilah itu. Contoh seperti
ada kata mahram dan muhrim. Tuh. Ada mahram dan muhrim. Ada orang yang lewat gandengan tangan sama pasangannya barangkali yang belum menikah. Kemudian ada yang lihat, ih belum muhrim kamu. Ada yang lewat lagi, bukan muhrim, mahram gitu. Jadi kira-kira begitu. Jadi tidak ada masalah dalam istilah mau muhrim mau mahram, yang penting tujuannya ke sana. Ya, itu berarti sama-sama maknanya. Walaupun secara ilmiah kurang tepat. Yang betul adalah mahram. Contohnya seperti itu. Jadi Isra wal Mi'raj, ketika Nabi Muhammad itu peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad itu mendapati penderitaan yang cukup luar biasa kesedihannya. Di antara kesedihan yang Nabi alami adalah ditinggalkan oleh seseorang yang paling ia cintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu disusul oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kesedihan itu kemudian dirasakan oleh Nabi Muhammad di tahun 8 kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika kesedihan itu melanda, kemudian Allah berusaha ingin bermaksud untuk menghibur Nabi Muhammad. Lalu dihiburlah Nabi Muhammad untuk jalan-jalan keliling dunia gitu. Jadi bukan hanya keliling dunia, diajak juga untuk keliling-keliling langit. Jadi itu persembahan yang Allah berikan untuk hambanya. Maka apa maknanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Maknanya kesedihan apapun yang kita dapatkan selama hidup di dunia ini, jangan putus asa, jangan merasa sendirian. Bahwa Allah itu ya ma'ana, la tahzan, la takhaf, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sedih, jangan merasa pernah sendirian, karena ya innallaha ma'ana, Allah itu selalu bersama kita. Yaitu yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sedih, kemudian dihibur oleh Allah. Itu adalah janji yang Allah berikan, bahwa Allah itu bersama hamba-hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah ke Masjidil Aqsa diperjalankan ke Sidratil Muntaha. Sampai sebelum Sidratil Muntaha, singkat cerita Nabi berada sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh diantar oleh malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan buruk. Kemudian di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Khalilullah. Assalamualaikum wahai kekasihnya Allah. Kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyis sholih. Selamat datang wahai anakku yang soleh. Dianggap anak sama Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad memang keturunannya dari Nabi Ibrahim. Semua nabi itu ya keturunan daripada Nabi Ibrahim, tapi jalurnya berbeda. Kalau nabi-nabi lain itu dari Nabi Ishak, kalau Nabi Ibrahim itu kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail alaihissalam. Disambut hangat oleh Nabi Ibrahim, marhaban bil ibni sholih wan nabiyyis sholih. Selamat datang wahai anakku yang soleh, wahai nabi yang soleh. Itu ketika Nabi Ibrahim mengatakan demikian, langsung ngasih nasihat sama Nabi Muhammad. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, mur ummataka. Wahai Nabi Muhammad, mur ummataka, perintahkanlah umatmu. Perintahnya apa wahai Ibrahim? Faltuksir an ghirasil jannah, perbanyaklah umatmu itu akan tanaman-tanaman surga. Loh, kata Nabi, kan belum pada masuk surga ini. Belum pada masuk surga. Kok nanam-nanam surga Ibrahim? Akhirnya dijawab oleh Nabi, ditanya oleh Nabi Muhammad, ma ghirasul jannah, maksudnya tanaman surga itu apa wahai Nabi Ibrahim? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ghirasul jannah qaulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tanaman-tanaman surga adalah ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi kita diajak bersama-sama oleh imam kita Ustadz Anjar untuk sama-sama melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita sedang menanam surga tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat pula yang mengatakan bahwa ghirasul jannah ucapannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tanaman-tanaman surga. Maka diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk umatnya Nabi Muhammad untuk menanam tanaman surga. Kata Nabi Ibrahim, fa inna turbataha thayyibatun wa arduha wasi'atun. Nah, jadi kata Nabi Ibrahim, tanaman-tanaman surga itu thayyibatun, sangat bagus, sangat baik untuk umatmu. Wa arduha wasi'atun, dan tanahnya pun luas. Enggak kayak di dunia. Di dunia mah kita harus beli dulu tanahnya. Sepetak, 2 petak, nanam sawah itu, nanam padi itu. Di sawah kan itu sepetak 2 petak harus kita beli dulu. Terbatas. Tapi kalau di surga, wa arduha wasi'atun, tanahnya luas, tanahnya lapang. Seberapapun banyak kita menanam di surga, itu tidak akan kehabisan lahan. Nah, itu di surga luar biasa. Sehingga dari situ Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan nasihat itu dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh dua kaum yang berada di langit ketujuh. Siapakah mereka? Kaum yang pertama adalah kaum yang mempunyai wajah yang begitu bersih, laksana kertas putih tanpa ada sedikit pun coretan itu di kertas. Dan mereka duduk bersanding bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kaum yang kedua adalah kaum alladzina fi wujuhihim syai'un. Jadi kaum yang kedua ini kaum yang memiliki wajah berantakan, kotor, kusam, Pak, Bu. Dan mereka jauh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat jauh, tidak dilirik sama Nabi Ibrahim. Enggak kelihatan sama Nabi Ibrahim. Tapi Nabi lihat, kok ini jauh, kok ini mendekat gitu. Akhirnya nanya Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'il ladzina fi alwanihim bidul wujuh?" Siapakah orang-orang yang wajahnya itu bersih, yang wajahnya itu tidak ada sedikit pun coretan di dalamnya? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, amma haula'il ladzina fi wujuhim bidul wujuh." Orang-orang yang mukanya itu bersih, mukanya itu bersih, tampan, rupawan, dan duduk bersanding dengan Nabi Ibrahim adalah faqaumun lam yalbisu imanahum bidzulmin. Adalah orang-orang yang keimanannya itu tidak dicampuri dengan kezaliman. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau keimanan kita sedikit saja dicampuri dengan kezaliman, maka itu sama saja kita sedang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memberantakan diri kita. Jiwa kita diberantakan oleh kita sendiri karena keimanan kita dicampur dengan kezaliman. Di antaranya kalau dagang tidak jujur, di antaranya kemudian usaha curang, kemudian di antaranya melakukan amalan soleh dicampur dengan keburukan. Nah itu jadi lam yalbisu imanahum bidzulmin. Seberapa bisa kita untuk tidak mencampuri keimanan kita dengan kezaliman. Kemudian Nabi nanya lagi, kemudian itu siapa? Jibril, man haula'il ladzina fi alwanihim syai'un. Kaum yang kedua itu siapa? Jibril. Kaum yang mukanya itu berantakan, kusam, kotor, dekil, jelek lagi. Gitu kira-kira Pak ya. Kemudian dijawab oleh Jibril, amma haula'il ladzina fi alwanihim syai'un. Kaum yang kedua itu wahai Nabi adalah faqaumun khalatu amalan sholihan wa akhara syai'an. Adalah kaum yang gemar melaksanakan amalan-amalan soleh, salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua. Ya amalan soleh, sedekah, ya semuanya lah amalan soleh dia lakukan. Akan tetapi khalatu amalan sholihan wa akhara syai'an, akan tetapi dia campuri
amalan soleh itu dengan perilaku yang tidak terpuji ataupun amalan-amalan yang buruk. Kalau kita lagi sholat pengen dipuji orang, kita lagi sholat pengen dilihat cewek cantik, kan gitu. Ya ini berlaku untuk anak-anak muda sepertinya. Kalau orang-orang yang udah sepuh kayak bapak-bapak nggak mungkin kan pengen dilihat cewek cantik. Betul Pak. Apalagi ibu-ibu pengen dilihat cowok ganteng kan nggak mungkin, karena udah bau-bau tanah ini. Bapak-bapak. Tapi ini berlaku untuk anak-anak muda ataupun yang usianya belum terlalu sepuh. Barangkali ada rasa pengen dipuji, pengen dilihat cewek cantik, pengen dilihat laki-laki ganteng, kan gitu kan. Nah itu satu perilaku, dia melaksanakan amalan soleh, berbarengan dengan itu melakukan amalan-amalan yang buruk. Kemudian sodako, pengen dianggap orang yang paling dermawan di kampungnya. Tuh, saya sodako karpet tuh, itu karpet baru ya di musola. Iya, itu saya itu. jadi dicerita-ceritakan. Saya itu yang nyumbang itu, saya ikut nyumbang itu. Jadi diceritakan kebaikan-kebaikan dia kepada orang lain. Nah itu salah satu perkara, kata ulama, bahwa seseorang itu melakukan amalan soleh kemudian dicampur dengan keburukan. Akan tetapi ada beberapa orang yang di kaum kedua ini kemudian wajahnya yang tadinya kotor menjadi bersih rupawan seperti kaum yang pertama ini. Lah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia masuk keluar dari satu sungai. Jadi ada sungai di langit ketujuh itu. Nabi lihat ada beberapa orang yang sibuk keluar masuk ke dalam sungai. Lalu ditanya sama Nabi, amman naharu. Maksudnya sungai ini apa Jibril? Sungai itu adalah ar-rahmah, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tobat kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungai itu sebagai simbol penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa hamba. Adapun kaum yang kedua adalah kaum yang gemar melakukan dosa. Adapun kaum yang pertama adalah kaum yang tidak gemar melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah iktibar yang Nabi dapatkan, di antaranya kisah ketika Nabi melihat dua kaum yang berada di langit ketujuh. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya daripada itu semua. Maka yang dapat kita ambil bahwa di langit ketujuh ini Nabi sampaikan malaikat Jibril sampaikan bahwa kaum yang kedua ini adalah kholatu amalan solehan wa akhara syai'an. Dari situlah kita mesti memperbaiki niat kita ketika kita hendak melakukan amalan-amalan soleh. Maka ini penting ngaji fikih dan ngaji tasawuf. Itu ya. Penting sekali mengaji ilmu fikih dan mengkaji ilmu tasawuf. Karena ilmu fikih itu mempelajari bagaimana tata cara melaksanakan ibadah. Sedangkan ilmu tasawuf itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita bisa beribadah tanpa ada embel-embel yang lain selain mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngeklop. Ilmu tasawuf, ilmu fikih itu betul-betul ngeklop, betul-betul harus dipelajari. Sehingga kata para ulama, di antaranya yang mensifati ilmu fikih dan tasawuf, kata para ulama, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Siapa saja orang yang berfikih namun tidak bertasawuf, sama saja dia seperti kafir zindik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tafassaqa. Siapa saja orang yang bertasawuf saja tapi tidak berfikih, dia sama saja seperti orang yang fasik. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kedua-duanya itu saling melengkapi. Tasawuf ya, oke, bagaimana kita sholat, kemudian mengharapnya itu bukan kepada orang tapi ya kepada Allah. Pengen dilihat Allah aja udah. Sedekah ya udah, menolong agama Allah, nggak pengen dianggap dermawan, nggak pengen dianggap ini itu. Nah itulah
Itulah jadi perbaiki niat ketika kita melakukan amalan soleh. Sehingga kata Imam Suyuti di kitab Asbah wan Nadhair, saking pentingnya niat itu, bahwa beliau menyusun bab pertamanya itu bab niat. Sehingga beliau mengklasifikasikan daripada pendapat-pendapat ulama bahwa Rasul hadis, panglimanya hadis itu adalah hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Jadi panglimanya hadis itu kata Imam Suyuti di dalam kitab Asbah wan Nadhair itu ya hadis innamal a'malu binniyati berkesinambungan dengan kaidah usul fikihnya al-umuru bimaqasidiha. Jadi setiap perkara itu tergantung dengan tujuan yang dia maksud. Nah, jadi ya apa-apa ya karena niat, dianggap baik karena niat, apa-apa karena niat. Jadi perbaiki niat kata Nabi Muhammad sebelum kita melakukan sesuatu. Apalagi yang kita lakukan adalah amalan-amalan soleh. Setelah itu Nabi Muhammad diberangkatkan lagi oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad belum masuk Sidratul Muntaha udah cium wangi-wangian. Wangi-wangiannya yang begitu wangi sekali. Wangi sekali. Nanya sama Jibril, wangi-wangian ini apa Jibril? Kata Jibril, itu adalah zikiran-zikiran hambanya Allah. Siapa yang dimaksud? Anabiyun, apakah zikirnya seorang nabi? La, bukan. Amalaikatun, apakah zikirnya malaikat? Kata Jibril, bukan nabi. Kemudian ma huwa, siapa? Memangnya siapa? Dijawab oleh malaikat Jibril, yaitu zikirannya orang rajulun kana fid dunya ratbun bi dzikrillahi ta'ala, yaitu wangi-wangian tersebut tercipta daripada seseorang yang selama di dunianya itu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ratbun, lisannya itu basah. Basahnya bukan karena ngomongin orang ya Bu ya. Bukan karena ngomongin orang ya Pak ya. Tapi basahnya itu karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bahasanya karena zikir. Kalau lagi diem dia temannya la ilaha illallah. Kalau lagi sedih temannya la ilaha illallah. Kalau lagi galau temannya la ilaha illallah. Jadi ya itu bahasa. Yaitu Nabi cium wangi-wangian di Sidratul Muntaha. Itu wangi-wangian mulutnya orang yang senang berzikir ketika hidup di dunia. Tapi bukan hanya itu, kata malaikat Jibril, berbarengan dengan zikir itu hatinya pun selalu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu bergantung di masjid-masjid. Artinya masjid ini bukan masjid ya secara mutlak, tapi hatinya tuh bergantung dengan perilaku apa yang dia lakukan di masjid. Apa yang dia lakukan ketika di masjid, diantaranya sholat, berzikir, amalan soleh. Jadi dalam ilmu balaghah dijelaskan bahwa masjid ini maksudnya adalah sholat ataupun ibadah amalan soleh yang lainnya. Dalam ilmu balaghah ada pembahasan yang namanya majaz. Majaznya namanya majaz mursal min babi itlaqil mahal wa iradatil hal. Yang disebutkan lafadznya itu adalah mahal, halnya yaitu tempat, mahalnya tempatnya yaitu masjid, akan tetapi yang diharapkan maknanya adalah halnya aktivitas kita yang kita lakukan di dalam masjid. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu ketika engkau hendak melakukan sholat. Padahal tekstual ayatnya itu khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu ketika inda kulli masjidin, ketika kamu masuk ke dalam masjid. Tuh, ketika kamu ke masjid-masjid lah, gitulah makna tekstualnya. Akan tetapi itu disalahi oleh para ulama ahli ilmu, bahwa maknanya bukan begitu. Maknanya bukan begitu. Maknanya adalah khudzu zinatakum. Zinatnya di situ maksudnya adalah pakaian.
karena masuk dalam ilmu balaghah min babi itlaqil kul wa iradatil juz, yaitu menyebutkan keseluruhan di dalam Al-Qur'an, akan tetapi yang diharapkan maknanya adalah bagiannya saja, yaitu pakaian, baju gitu ya. Kemudian masjid pun tidak dimaknai masjid, akan tetapi dimaknai halnya, yaitu tingkahnya, perilakunya ataupun aktivitas kitanya ketika kita berada di masjid. Maka berbagai ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud masjid di situ adalah sholat 5 waktu ataupun tawaf di Baitullah. Jadi kira-kira ilmu itu penting atau tidak, Pak? Ilmu itu penting, apalagi memahami Al-Quran dan hadis. Di antaranya itu belajar ilmu nahwu pertama, dilanjut ke ilmu sorof, dilanjut ke ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi'. Ilmu balaghah itu yang meliputi ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Lah ilmu balaghahnya itu ilmu bayannya itu terbagi lagi menjadi banyak. Ilmu ma'aninya terbagi menjadi banyak, ilmu badi'nya banyak lagi terbaginya. Nah, itu jadi ilmu itu penting sekali untuk kita pelajari ketika kita hendak memahami satu dalil daripada Al-Quran dan hadis. Sehingga ancamannya luar biasa kalau tidak pakai ilmu, walaupun maksudnya itu benar. Iya, nggak pakai ilmu tapi maksudnya benar, itu tetap disalahkan, ancamannya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang menafsirkan Al-Quran bighairi ilmin, tanpa ilmu, ya, tanpa ilmunya, nggak pakai ilmu, walaupun benar tafsirannya, maq'adahu minan nar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, sama saja dia menyerahkan diri dia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa ketika Nabi ke Sidratul Muntaha mencium wangi-wangian yang begitu aromanya luar biasa wangi, yaitu ternyata setelah ditanya oleh Nabi Muhammad bahwa wangian itu timbul daripada seseorang yang di dunia lisannya sibuk untuk berzikir kepada Allah, kemudian hatinya senantiasa bergantung di masjid. Kemudian bukan hanya itu juga, kata malaikat Jibril, walam yastasibba liwalidayhi, dia tidak pernah misuhi, kata orang sekarang memisuhi. Misuhi itu apa ya? Ngegerunak lagi. Ngegerunak itu apa? Ngegembrung. Apa bahasa sininya? Kalau kata orang sana itu ngegerunak, kata orang ngedumel. Ngedumel. Walam yastasibba liwalidayhi, hatinya selama di dunia tidak pernah ngedumel sama orang tua. Kira-kira kita pernah nggak? kita pernah nggak selama hidup di dunia ini? Wah, itu luar biasa ya, Masya Allah. Jadi seseorang yang tidak pernah ngedumel sama orang tua, apa, minta jajan dong, buat ongkos ke sekolah, dikasihnya 5.000. Kok 5.000 doang? Orang mau 15.000, orang sekarang BBM naik, angkot naik, katanya gitu, Grab naik, katanya gitu. Akhirnya ngedumel, selama di perjalanan ngedumel. Nah, itu maksudnya orang-orang yang tidak pernah seperti itu di Sidratul Muntaha dicium aromanya oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi banyak pelajaran sekali ya Pak ya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Namun Al-Fakir ya tidak menceritakan semuanya. Karena khawatir kalau diceritakan ya nggak cukup 2 jam 3 jam. Nanti katanya insya Allah mudah-mudahan DKM ada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW nanti dikupas tuntas oleh penceramah, oleh sang penceramah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW singkat cerita Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah Al-Mukarramah. Kapan waktunya? Yaitu sebelum subuh. Karena janji Allah, karena firman Allahnya itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Tuh, lailan itu bihaisu tagrubus syamsu. Jadi sekiranya matahari terbenam itu ya sudah termasuk malam. Hatta tatlu asy-syamsu, sampai
terbitnya matahari, terbitnya fajar, yaitu sudah dihitung siang. Maka janji Allah lailan. Makanya Allah mengembalikan Nabi Muhammad kubaila subhi, sebelum subuh, sebelum terbitnya fajar. Tuh. Sebelum fajar itu kelihatan, kubaila subhi, sebelum subuh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika Nabi Muhammad kembali, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Nabi duduk di satu tempat. Kemudian ada seseorang yang datang. Sebelum seseorang datang itu, Nabi Muhammad sudah mengira, sudah yakin bahwa peristiwa yang dialami Nabi Muhammad satu malam itu tidak akan dipercaya oleh orang-orang sekitarnya apabila Nabi menceritakan. Jadi Nabi udah feelingnya kuat, udah punya perasaan bahwa kisahnya ini, pengalamannya ini tidak akan diterima oleh umat manusia. Karena ya memang di luar nalar itu, di luar nalar. Kalau kita seandainya nih, kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi akan percaya atau tidak itu? Kira-kira ini mah, kira-kira ya Pak ya. Kalau kita hidup di zaman Nabi pada saat itu, Nabi katanya pergi ke langit ke-7, kira-kira percaya apa enggak? Orang NASA aja kita masih anggap itu mustahil, gitu kan ya, mustahil keluar angkasa katanya, NASA ada yang bilang begitu. Apalagi Nabi Muhammad yang nggak ada teknologi, yang nggak ada akses untuk pergi ke langit, tiba-tiba diajak ke langit, cerita pergi ke langit. Oh, itu kira-kira kita nganggap Nabi gila apa enggak itu? Kalau kita hidup pada zaman itu, masya Allah, subhanallah. Akhirnya datanglah satu orang, yaitu aduwullah, musuhnya Allah. Singkat cerita, Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Kemudian nanya sama Nabi Muhammad, Mad, kira-kira gitulah ngomongnya. Mad, kok nggak kelihatan semalam tumben di sini? Iya kata. Emang habis dari mana kamu? Habis pergi ke Masjidil Aqsa kata gitu. Loh, yang benar katanya gitu. Gila kamu, kata Abu Jahal. Yang benar, gila kamu. Akhirnya, iya benar saya habis ke Masjidil Aqsa. Ana usriyabi al-lailah. Saya semalam pergi ke Masjidil Aqsa. Bohong kamu, gila kamu. Benar saya ini yang saya alami, kata Nabi Muhammad. Akhirnya ada segerombolan orang lewat, dipanggil oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad, kamu berani nggak ceritain ke orang-orang itu seperti apa yang kamu ceritain ke saya, katanya. Ya berani saja, kata Nabi Muhammad, orang yang saya alami ini benar, katanya gitu. Akhirnya dipanggil, ya Ma'syarul Ka'ab, ya Ma'syarul Ibnu Ka'ab bin Lu'ay. Keturunan Ka'ab bin Lu'ay, sini. Halimu, sini semuanya. Akhirnya dikumpulkan oleh Abu Jahal. Akhirnya ceritakan Muhammad, ceritakan seperti apa yang kau ceritakan kepada saya. Akhirnya diceritakan, ditanya sama semuanya, min aina anta? Kamu dari mana? Ana usriyabi al-lailata minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Saya dijalankan oleh Allah, oleh Tuhan saya, satu malam ke Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Baina dhuhranaini, katanya. Apakah pulang pergi itu, maksudnya gitu? Apakah pulang pergi itu satu malam gitu? Iya, satu malam. Wah, gila ente gitu. Dicap gila sama gerombolan itu. Gila ente, majnun ente. Gila. Orang saya aja katanya, kita ini pergi dari Masjidil Haram ke Palestina, itu perjalanan perginya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Itu pun kalau naik ontanya nggak berhenti. Kalau berhenti, wah bisa lebih 1,5 bulan itu perginya. Masa kamu 1 malam ke Masjidil Aqsa? Akhirnya dijawab oleh Nabi, iya benar. Akhirnya ada satu orang yang mengatakan, oh gila ente, ana asyhadu annaka kadzibun. Aku bersaksi bahwa engkau ini adalah orang pembohong, orang sihir gitu ya. Orang pembohong, orang gila gitu. Dicap gila oleh masyarakat Mekah. Akhirnya kata Mut'im bin Ad itu mengatakan, ana asyhadu annaka kadzibun. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seseorang yang pembohong. Ketika itulah datang seorang pahlawan, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq,
yang mengatakan bi sama kulta ya mut'im, kotor sekali kata-kata kamu ya mut'im, gitu dikatain kotor sama Abu Bakar. Ana asyhadu annahu Muhammad annahu shadiqun, aku bersaksi bahwa Muhammad ini adalah orang yang jujur dan terpercaya, gitu. Akhirnya ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan demikian, orang-orang Mekah itu hatinya agak tergoyahkan. Kok Abu Bakar bisa percaya? Akhirnya ditanya sama orang-orang Mekah pada saat itu, coba sifati Baitul Maqdis itu seperti apa? Coba sifati ada berapa pintunya, ada berapa tiangnya di Baitul Maqdis itu. Akhirnya disifati oleh Nabi Muhammad, dijelaskan bahwa Masjidil Aqsa itu tiangnya ada segini, pintunya itu ada segini, luasnya itu sekian-sekian. Itu dijelaskan sama Nabi Muhammad. Akhirnya orang-orang Mekah, fa wallahi amannatu fa wallahi laqad asaba. Jadi yang disifati oleh Nabi Muhammad, yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu, demi Allah benar. Oh ini benar, kok benar ini Nabi Muhammad. Berarti pernah ke sana ini. Akhirnya tergoyahkan lagi tuh hatinya tuh, hati orang-orang yang tadi mencela Nabi itu. Akhirnya tergoyahkan. Kemudian ditanya Sayyidina Abu Bakar oleh orang-orang Mekah, afutusaddiquhu al-lailata usriya Muhammadan, apakah engkau percaya wahai Abu Bakar, Muhammad itu pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam? Ya, ana usaddiquhu, saya percaya kepada Nabi Muhammad. Wa ana la usaddiquhu, aku akan percaya kalau Muhammad yang cerita, wa huwa ab'adu min dzalika, walaupun ceritanya itu lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Tuh kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Aku akan percaya kalau Nabi Muhammad yang menceritakan, walaupun kisahnya itu lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sampai-sampai ada yang satu riwayat mengatakan, seandainya Nabi Muhammad bilang di belakang saya ada musuh, walaupun itu tidak terjadi, saya tetap percaya sama Nabi Muhammad. Itu saking imannya. Jadi keimanan tanpa kejujuran itu sebetulnya adalah satu kebohongan. Keimanan tanpa kejujuran itu satu kebohongan. Orang-orang Mekah itu saat itu tergoyahkan. Ada rasa percaya bahwa Nabi itu pergi ke Masjidil Aqsa, tapi kekerasan hatinya ini ya yang buat dia itu tidak mau percaya sama Nabi. Tetap aja cari alasan bahwa Nabi itu nggak pernah ke sana. Wah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, peristiwa daripada Isra Mi'raj yang melahirkan daripada beberapa oleh-oleh, yang menciptakan oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seberapa bisa kita menghargai, kesimpulannya adalah seberapa bisa kita bisa menghargai oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian syariat-syariat yang Nabi Muhammad dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun ke-9 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara penghargaan kita untuk Nabi Muhammad itu ataupun di antara sifat memuliakan kita untuk perjuangan Nabi Muhammad adalah ketika kita melaksanakan syariatnya. Ya, di antaranya ya salat 5 waktu, kan itu oleh-oleh Isra Mi'raj. Menjaga salat 5 waktu sama saja kita menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ataupun amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu sama saja insya Allah menghargai daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita sama-sama ambil iktibar, ibrohnya, serta bahan muhasabah untuk diri kita, khusus bagi saya pribadi sebetulnya, dan umumnya untuk bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita bisa untuk melaksanakan daripada syariat-syariat agama Allah dan syariat-syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lewat
peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kiranya itu Bapak-bapak, barangkali waktu sudah mendekati suruk, maka itulah yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.